pengantin yang baru mau menikah pun pasti tidak akan mau planning pernikahan di era-era seperti ini. Boro-boro begitu Mbak, kita senyum aja nggak kelihatan pakai masker. Kita bukan mikirin lagi konsep nanti kayak gimana, apa kita mikirin nanti gloves-nya berapa, maskernya berapa, vitamin C kita siapin berapa. Indonesia telah memasuki babak kelaziman baru. Peraturan-peraturan baru di berbagai lini kehidupan telah diciptakan. Salah satunya adalah pernikahan. Wedding organizer yang membantu penyelenggaraan pernikahan juga menjadikan aturan new normal sebagai patokan. Seperti Adams Catering dan Dekorasi yang didirikan oleh Amalia Pitaloka sejak 10 tahun lalu. Ribuan klien sudah ditangani dengan baik oleh Amalia dan timnya. Namun, di saat pandemi COVID-19 menyerang Indonesia, Adams Catering pun harus merasakan dampaknya, yaitu banyak klien yang menunda bahkan membatalkan pernikahan. Untuk di bulan ini saja kan kisaran ada 20 wedding ya kita. Itu kan sayang sekali harus dibatalkan atau diganti planningnya. Itu perkiraan kalau untuk penurunan pasti jelas penurunan. Untuk pengantin yang baru mau menikah pun pasti tidak akan mau planning pernikahan di era-era seperti ini. Paling hanya nanya-nanya aja untuk naruh DP pun pasti mereka akan takut karena mereka nggak tahu ini akan berjalannya seperti apa di tahun depan, apakah keadaannya sudah normal atau belum. Pembatalan pernikahan ini juga berdampak kepada para karyawannya yang berjumlah 40 orang. Sarah harus merumahkan sebagian karyawan dengan tetap memberikan upah meskipun tidak penuh. Karena beberapa karyawan sayang sekali mau tidak mau kita pulangkan ke kampungnya, tapi dengan kita tetap biayain walaupun tidak senormal seperti lagi bekerja ya, karena kan kita harus memikirkan juga, maksudnya mereka sudah bekerja lama dengan kita, sudah mengabdi bersama kita, tapi dengan kondisi kayak gini kita meminta pengertiannya juga sih kepada mereka untuk sabar-sabarin lah istilahnya dalam kondisi seperti ini. Tidak hanya karyawan saja yang merasakan dampaknya. Jayang Supriyono yang berprofesi sebagai pembawa acara dan juga bagian dari tim Adam harus rela kehilangan sebagian besar pendapatannya karena pembatalan resepsi pernikahan. April itu 100 lebih aku sebulan. Tenang aja rame April, ntar buat nabung puasa libur gitu. Hancur semuanya April. Jadi kalau kayak gini Juni ini aja paling cuma masuk 5. Tapi memang nggak bisa dijadikan patokan persentase antara 5 ke 100 ya, memang karena ini kondisinya. Tapi mungkin entah dalam 3 bulan nanti kalau misalnya sudah dianggap semi normal bisa ketahuan bedanya. Namun Sarah tak patah arang. Ia tetap melakukan promosi dan membuat langkah-langkah cadangan untuk para calon pengantin yang tetap ingin melaksanakan pernikahan sederhana. Yaitu seperti akad nikah atau pemberkatan saja. Tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker dan menyediakan tempat cuci tangan atau hand sanitizer dan pengurangan jumlah tamu undangan. Itu awalnya, jadi dari 10 juta itu
dari planning awal dipakai kemana nih? Misalkan dipakai untuk nasi box, jadi nanti dari 10 juta itu dibikin nasi box 200 packs kan, nanti dari 200 itu mau disumbangkan atau mau dikasih ke tetangga-tetangga, atau ada juga beberapa pengantin aku tetap dibikin dekorasi cantik untuk walaupun di rumah, yang penting kan ada efek foto ya, namanya pengantin pernikahan kehidup sekali, masa walaupun nikah di KUA atau di rumah tapi nggak ada backdrop yang bisa untuk foto cantik, kan sayang ya. Semangat untuk tetap menyemarakan pernikahan pun dilakukan oleh sang pembawa acara, Jayeng Supriyono, atau yang akrab disapa Mas Pri. Dengan gaya jenaka khas Mas Pri dalam membawakan acara pernikahan, para pengantin dan keluarga pun tetap merasakan arti pernikahan sesungguhnya, sekalipun tidak dilaksanakan pesta yang meriah. Bayangkan kalau pada saat sebelum corona, itu setiap acara menjelang berakhir kita itu istilahnya gubrak, kita nyebutnya gubrak. Joget bareng, seluruh tamu yang ada yang belum pulang itu goyang bareng. Pengantinnya diseret dibawa turun, ya ada yang goyangnya ngawur, ada yang senam, ada yang apa kan. Kayak apa sih sensasinya, dan sekarang itu semua nggak bisa. Boro-boro begitu Mbak, kita senyum aja nggak kelihatan pakai masker. Aman, ribet aja orang tua. Oh tapi Harus jemput sana sini. kalau tante mah dekor nggak ada yang Di tengah pandemi, Adams Catering dan Dekorasi terus melakukan inovasi. Tetap melayani konsultasi untuk calon pengantin walaupun hanya melalui pesan singkat dan panggilan video. Adams Catering juga menjual makanan box harian demi mengisi pundi-pundi pemasukan untuk tetap hidup bersama para karyawannya di tengah wabah corona. Matangnya itu di bulan Maret, tapi sayangnya karena ada PSBB dan corona dan lain-lainnya, itu yang membuyarkan kita dan membuat kita tuh putus asa dan stres. Karena kalau kita sudah menikah baru terbuka perlahan tapi pasti. Kan itu ada yang menikah udah 10 tahun, kok saya baru tahu. Mempersiapkan pernikahan bagi calon pengantin adalah hal yang dapat mempererat hubungan emosi sepasang kekasih. Persiapan yang dilakukan seringkali dilakukan dalam waktu yang tidak singkat. Seperti pasangan muda Oktria Ichigo dan James Evan. Ichigo dan Evan sudah mempersiapkan pernikahan mereka sejak tahun 2019 setelah melakukan prosesi lamaran. Sebelum pernikahan dilaksanakan, Ichigo dan Evan melakukan serangkaian kegiatan seperti pembekalan sebagai calon suami istri selama 1 minggu dan juga foto prewedding. Kan dia kan ngelamar aku tuh udah dari tahun lalu. Iya. Masih ada papaku juga, almarhum papa itu berpulang Desember akhir, tutup tahun. Waktu papa lagi di rumah sakit itu, kita usahain prewed dengan Desember loh. dengan makeup sendiri, baju pakai baju mamah. Iya. Baju mama, terus baju adat mama papa, aku Kupang kan, pakai baju Timor. Dia Sunda, tadinya mau pakai baju Sunda. Itu semua kita lakukan di dalam kamar dengan temen yang bisa fotoin. Udah, that's it. Memasuki tahun 2020, Ichigo dan Evan pun semakin mantap menyongsong hari pernikahannya yang dijadwalkan pada 20 Juni 2020. Namun, saat wabah COVID-19 memasuki Indonesia dan pemerintah menetapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, Evan dan Ichigo dihadapkan pada peraturan kelaziman baru atau new normal pernikahan. Iya, persiapannya udah dari 6 bulan, tapi matangnya itu di bulan Maret. Tapi sayangnya karena ada PSBB dan corona dan lain-lainnya,
itu yang membuyarkan kita dan membuat kita tuh putus asa dan stres karena ini kita udah siapin nih vendor-vendor dan lain-lain nih, udah on schedule nih harusnya. Sedangkan waktu awal April sampai Mei itu kita nggak tahu kejelasannya. Kita awalnya mau di gereja di Immanuel di Menteng, tapi satu lain hal dari sana dia belum bisa memenuhin itu karena ya baik lagi setiap kepala ibadah mungkin dia punya ini masih aturannya masing-masing dan mungkin waktu itu dibilang masih zona merah. Akhirnya kita di awal bulan Juni kita cari-cari rumah ibadah yang benar yang terima kita karena kita komitmen tanggal yang sama. Iya. Mendapatkan gereja untuk melakukan pemberkatan pernikahannya tak lantas menyelesaikan semua persoalan persiapan new normal pernikahan. Tamu yang datang dan menjadi saksi pernikahan mereka pun dibatasi, yaitu hanya 40 orang dari kapasitas gereja yang mencapai 100 orang. Sampai sempat dibilang cuman boleh 5 orang. Iya. Itu kita udah siap banget nih batin, oke 5 orang sesimpel mungkin, kayaknya lebih enak juga sih ya kan, jadi memangkas banyak budget. Cuman ya budget DP yang lainnya vendor-vendor ya udah kita ikhlasin. Seiring waktu malah boleh 10, boleh 15, kita bawa dalam doa banget sampai akhirnya rumah ibadah nggak ada yang buka, taman mini ini katanya akan buka di tanggalnya komitmen kita gitu. 20 Juni 2020 menjadi tanggal yang bersejarah bagi Ichigo dan Evan. Kedua mempelai melangsungkan pernikahan dengan sederhana, mengikuti aturan new normal. Adams Catering dan Dekorasi pun membantu memberikan dekorasi yang indah dan sederhana, namun tetap memiliki konsep kekudusan saat pemberkatan pernikahan. Dan kita mulai new normal tuh sampai kita bukan mikirin lagi konsep nanti kayak gimana, kita mikirin nanti glovesnya berapa, maskernya berapa, vitamin C kita siapin berapa, wangi-wangian kanan kiri, disinfektan, itu kita mikirin. Sampai kita jarak-jarakin. Jadi kalau ditanya budgetnya alokasinya ke sana. gitu. Terus sanitizer, sampai ada istilahnya kayak ada flower girl kan itu anak kecil, semuanya nggak bisa kita pakainya, jadi teman-teman itu pun mereka pakai gloves. Oke, kita ngikutin semua peraturan, semua protokol dan yang aturan diharuskan. Seluruh tamu undangan yang hadir diharuskan membersihkan tangan dengan hand sanitizer dan memakai masker. Tak terkecuali kedua mempelai dan keluarga. Ya berbeda, semua harus memakai masker, sedangkan kita ini keluarga merupakan satu kesatuan yang seakan-akan terpisahkan dengan adanya masker ini. Tapi kami merasa bahwa inilah kewajiban kami sebagai masyarakat untuk mengikuti protokol. Konsep sederhana pun semakin terlihat. Karena Ichigo dan Evan tidak melangsungkan resepsi pernikahan. Hidangan makanan yang biasanya disuguhkan prasmanan diubah menjadi makanan yang dikemas dalam kotak. Pas banget itu jadi kemarin. Kita tidak prasmanan. Kita tidak prasmanan. Tapi karena kan nasi box. Iya, karena kan kalau prasmanan kan ada sendok yang harus sharing dan mungkin orang ngomong atau apa, jadi kita udah siapin plus souvenir kita dimasukin. Sendok dan garpu. Iya, terus sendok garpu, tempat makan, tempat minum, rantang nanti lama-lama. Jadi habis pemberkatan bisa langsung jadi pulang. Teman-teman, saudara yang hadir, foto-foto, bawa pulang. Udah. Kini, Ichigo dan Evan telah sah menjadi suami istri. Pernikahan dengan menggunakan protokol kesehatan tak mengurangi kesakralan pemberkatan pernikahan mereka. Pernikahan sederhana justru dapat menambah keakraban keluarga besar. Tapi apa boleh buat karena ini merupakan protokol dari kesehatan yang kami ikuti dengan peraturan itu.
Setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan tentu memiliki konsep pernikahan impian, terutama pada penyelenggaraan resepsi pernikahan. Tak terkecuali Ichigo dan Evan yang harus merelakan untuk tidak melangsungkan resepsi pernikahan. Keduanya terpaksa membatalkan 500 undangan yang telah disebar. Hal ini mereka lakukan demi melangsungkan pernikahan menggunakan protokol kesehatan. Jadi kalau pernikahan impian kita ya yang banyak orang, karena Bukan banyak orang bukan sih, banyak orang sih, dalam artian disaksikan sama banyak teman-teman yang teman-teman kita keluarga yang sayang. deket gitu. Karena Terus, kan ini suasananya dihantar sama ada flower girl, anak Iya, kecil, gitu. terus ada paduan suaranya, Iya. ada teman-teman yang isi nyanyian, pujian gitu, Iya. ada yang ikut menyaksikan. Ya layaknya pernikahan sebelum mereka PSBB dan Corona COVID-19 ini bikin kita sedih banget sih, kayak harus ngepangkas nama-nama siapa temen yang Iya. boleh datang, saudara yang boleh datang. Merelakan untuk tidak mengundang teman-teman terdekat merupakan satu bagian kesedihan yang dirasakan Ichigo dan Evan. Kesedihan pun bertambah ketika prosesi sakral saat pernikahan, yaitu sungkeman, harus ditiadakan. Prosesi ibadahnya yang paling biasanya ada paduan suara. iya, kita nggak ada Oh, paduan itu sedih suara. banget. Karena di bayangan kami tuh akan ada teman-teman aku yang nyanyi. Mereka tuh paduan suaranya bagus kan. Terus kayak nggak bisa nemenin, nggak ada paduan suara. Semuanya playback aja Dan dari sungkeman aja nggak bisa sungkem, karena itu sebenarnya yang paling touching itu yang ya. paling Sebenarnya sedih siap. sih. Alex Kawenian, paman Ichigo yang merupakan wali nikah Ichigo, ikut merasakan kesedihan karena prosesi sungkeman tidak dapat dilakukan setelah pemberkatan. Sebenarnya ada kesulitan buat kami karena kami tidak bisa untuk merangkul anak kami, itu aja kesulitannya. Sehingga kami merasa ya sangat terharu, tapi apa boleh buat karena ini merupakan protokol dari kesehatan ya kami ikuti dengan peraturan itu. Yang biasa kami harus sungkem, harus ketemu dengan saudara-saudara semuanya. Untuk kali ini ya apa adanya karena ya kondisi yang harus kita hadapi. Ternyata pasti banyak. Selama proses persiapan, Ichigo dan Evan juga harus memberikan pengertian kepada keluarga besarnya yang tidak bisa masuk ke daftar tamu pemberkatan. Ichigo dan Evan pun memanfaatkan kanal digital seperti Instagram Live dan YouTube untuk keluarga dan juga teman-teman yang tidak bisa hadir pada hari bahagia mereka. Ini Ya, juga tapi sih. di balik itu tuh yang bikin ribet adalah bagaimana membuat pengertian Ya. teman, saudara, kawan, orang tua, bagaimana ada gap age tentang ya kalau kita sih orang milenial udah biasa ya pakai digital. Orang tua kan kok gitu, pengen sungkem, pengen apa. Itu ribet untuk memberi pengertian itu. Ichigo dan Evan harus rela mengubah dengan cepat konsep pernikahan impian mereka. Namun, dengan pernikahan sederhana sesuai protokol kesehatan, Ichigo dan Evan tetap dapat merasakan nilai suci dan sakral pernikahan tersebut. Jadi biarkan sajalah yang menurut mereka akan dilakukan kita ikuti gitu. Misalnya kita akan mudah-mudahan klien semuanya berani. Lah berani kalau kondisinya begini berani mati emang ya.
Undang-undang pernikahan dengan kelaziman baru memang belum disahkan. Namun, Gabungan Perkumpulan Penyelenggara Pernikahan Indonesia telah membuat tata cara dalam pelaksanaan penyelenggaraan pernikahan. Peraturan inilah yang harus diikuti oleh para penyelenggara pernikahan, termasuk Adams Catering dan Dekorasi. Meski perlahan harus bersahabat dengan kelaziman baru, Sarah dan timnya menginginkan kondisi kembali seperti sebelum wabah COVID-19. Inginnya sih kita kembali seperti normal, berharap banget untuk masyarakat untuk lebih menahan lah di kondisi-kondisi seperti ini, untuk tidak mengambil resiko-resiko yang membahayakan masyarakat yang lainnya, karena banyak yang dirugikan akibat kondisi seperti ini, termasuk dari kayak tim kita, karyawanku, pengantin-pengantin yang impiannya juga hancur. Keinginan untuk merengkuh pendapatan seperti sedia kala dan kondisi kembali membaik juga menjadi harapan Jayang Supriyono. Namun Mas Pri berpasrah pada keadaan dan tetap membuat klien tersenyum bahagia di hari pernikahan. Jadi memang mau berharap supaya klien begini begitu nggak tega juga. Jadi biarkan sajalah yang menurut mereka akan dilakukan kita ikuti gitu. Misalnya kita akan mudah-mudahan klien semuanya berani. Lah berani kalau kondisinya begini, berani mati emangnya. Jadi kita harapannya ya ikut aja, mudah-mudahan itu tadi pengantin mau melakukan hal-hal yang seperti itu sesuai dengan ukurannya, ya kita ikuti, syukur-syukur nanti pelan-pelan Allah menghilangkan makhluknya itu. Di sisi lain, pernikahan menggunakan protokol kesehatan ini juga semakin menguatkan sang pengantin. Octria Ichigo dan James Evan yang berhasil melaksanakan pernikahan dengan sederhana, merasakan adanya peningkatan kualitas hidup di masa wabah COVID-19. Harapan itu tuh bukan harapan sih, kondisi ini mengajarkan saya untuk berharap hari ini saya dan dia sehat, keluarga punya komunikasi yang baik dan sehat, dan hari-hari selanjutnya kita benar-benar, menurut aku sih ini bukan new normal ya, tapi hidup lebih naikin level lagi untuk lebih bersih, lebih menjaga tata aturan dan lain sebagainya. Jadi increase your level to be better gitu. Yeah. Ichigo dan Evan hanyalah satu dari banyak pasangan yang berhasil melewati kerikil-kerikil persiapan pernikahan dalam kondisi new normal. Namun kehidupan sesungguhnya baru dimulai sejak mengucapkan janji suci di hadapan Tuhan. Landasan bagi kehidupan perkawinan yang kuat dan teguh kokoh di dalam Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa.